Presiden saat itu telah meletakkan landasan yang sekuat-kuatnya agar nanti kita bisa melompat ke depan. Dunia saat ini menghadapi sebuah competitiveness yang luar biasa. Jadi kalau kita berjalan flat, kita berjalan datar, kita tidak akan bisa melewati atau bersaing dengan negara lain. Masyarakat harus percaya bahwa apa yang dilakukan Presiden hanya untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk yang lain. Bukan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk keluarganya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Menjadi orang pertama yang dekat dengan Bapak Jokowi, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Haji Muldoko, dan juga menjadi Kepala Staf Presiden. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk Media Nawacita. Ya. Kami ingin menanyakan beberapa hal seputar pergerakan dan juga prestasi dari Bapak Jokowi selama 2 periode ini, Pak. Dan yang pertama, kami mulai untuk strategi besar Jokowi dalam menuju Indonesia Maju. Boleh dibantu Pak untuk dijelaskan? Kita Indonesia hidup di tengah-tengah lingkungan global yang luar biasa seperti kita lihat bersama ya, di mana fenomena global yang selalu saya ilustrasikan. Kita hidup dalam suasana dunia yang selalu berubah ya, berubah sangat cepat ya. Berikutnya penuh dengan risiko ya, dan kompleksitinya luar biasa, ditambah lagi kita sering surprise, terkejut. Itu kondisi global yang permanen dihadapi oleh siapapun. Ditambah lagi kita juga menghadapi game changer yang tidak pernah berhenti. Dunia selalu menghadapi situasi itu. Kemarin COVID-19, suasana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitu terjadi COVID-19, maka itu menjadi bagian dari game changer. Berubah segalanya. Ditambah lagi, diperburuk lagi dengan perang Rusia dan Ukraine. Ini juga game changer baru. Karena ternyata situasi itu telah membawa kondisi dunia yang semakin tidak menentu dan tidak baik. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Indonesia tidak boleh berhenti di dalam membangun. Di tengah-tengah lingkungan global yang menghadapi 3 krisis sekaligus, krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial global. Tapi kita, Indonesia, bangsa kita ini patut bersyukur. Karena Alhamdulillah, krisis-krisis itu sampai dengan saat ini masih bisa kita lewati dengan baik. Berikutnya, kita memiliki tujuan bagaimana membawa Indonesia menuju ke negara maju. Walaupun di tengah-tengah lingkungan yang saya gambarkan seperti itu, kita tidak boleh berhenti, terus berjalan dan berjalan maju. Untuk menuju ke sana, Presiden telah menentukan 5 hal yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian lembaga. Yang pertama adalah bagaimana menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada urutan yang pertama, yang sebelumnya pada urutan kedua. Berikutnya yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur ya. Karena apa? Karena dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ini akan membawa Indonesia semakin memiliki connectivity yang semakin baik, dan itu semuanya ujung-ujungnya adalah efisiensi. Di samping pembangunan peradaban tentunya. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah saat ini telah membenahi, mereformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh ya.
Ini luar biasa arahnya ya. Dengan target-target yang sangat clear. Berikutnya kita juga memperbaiki regulasi ya, agar ada sebuah kepastian di dalam dalam orang berinvestasi. Nah, yang kelima adalah transformasi ekonomi menuju ekonomi green ekonomi, menuju digital ekonomi dan seterusnya. Itulah kira-kira 5 hal yang dijalankan oleh pemerintah. Makronya seperti itu. Berikutnya apa yang dijalankan ini sebenarnya membangun sebuah landasan yang kuat. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak kita di dalam mengendalikan negara ini nantinya bisa melompat. Ya. Presiden saat itu telah meletakkan landasan yang sekuat-kuatnya agar nanti kita bisa melompat ke depan. Kalau landasannya nggak kuat kan kita nggak bisa melompat. Gitu. Nah, lompatan-lompatan seperti apa yang diharapkan? Karena Presiden sangat paham dunia saat ini menghadapi sebuah competitiveness yang luar biasa. Jadi kalau kita berjalan flat, kita berjalan datar, kita tidak akan bisa melewati atau bersaing dengan negara lain. Itu. Yang kedua, bahwa semua itu disiapkan dalam rangka investasi. Kenapa investasi diperlukan? Karena angkatan kerja Indonesia dalam 1 tahunnya itu 2,5 juta kurang lebih. Ini perlu tempat untuk mereka bekerja. Maka diperlukan investasi. Nah, setidak-tidaknya ada 3 prasyarat bagaimana sebuah negara itu akan menarik di bidang investasi. Yang pertama pasti orang akan bertanya, bagaimana dengan stability? Stabilitas ekonominya gimana, stabilitas politiknya gimana, stabilitas keamanannya gimana, itu pasti. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan efisiensi logistiknya. Kita termasuk negara yang belum efisien di logistik supply-nya. Maka dibenailah berbagai infrastruktur, ya, baik darat, laut maupun udara. Ini luar biasa perkembangannya. Ya, semua pelabuhan-pelabuhan diperbaiki. Ada 15 pelabuhan yang diperbaiki. Ada 10 pelabuhan udara yang dibangun. Pelabuhan udara dibangun baru dan diperbaiki. Termasuk juga pelabuhan laut. Gitu. Sehingga kita semakin efisien dari sisi logistik supply chain-nya. Nah, pertanyaan yang ketiga, nyaman nggak sih investasi di Indonesia itu? Ada kepastian nggak sih? Nah, maka melalui Omnibus Law kemarin kita kerja luar biasa ya, bagaimana 72 undang-undang yang relatif semrawut itu diharmonisasi menuju sebuah undang-undang cipta kerja yang memberikan kepastian bagi siapapun akan melakukan investasi di Indonesia. Itu. Jadi 3 hal itu sebenarnya bagian dari strategi besar tadi itu diharapkan menuju ke sana gitu. Dan ini sudah mulai terjadi. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyiapkan Indonesia ke depan dan juga menyiapkan generasi muda Indonesia agar pada saat mereka nanti memimpin Indonesia ini semuanya telah tersiapkan dengan baik. Nah. Kita mungkin kilas balik dengan program nawacitanya Pak Jokowi, itu kan ada 9 ya Pak, mungkin kita hanya bahas beberapa saja. Baik. Mungkin untuk yang pertama salah satunya adalah bagaimana terkait pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan juga desa sebagai kerangkaian KRI. Bagaimana peran pemerintah di situ? Iya, ada paradigma baru dalam pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Kalau dulu kita mengenal pembangunan Jawa sentris, maka Pak Jokowi meletakkan dengan paradigma barunya yaitu Indonesia sentris. Apa maksudnya? Jadi pembangunan sekarang itu lebih banyak bergeser ke Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Kalau kita lihat petanya, peta pembangunan infrastruktur khususnya, maka itu sangat padat bagaimana Indonesia Timur dan Indonesia Tengah itu mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Gitu. Berikutnya
untuk bagaimana penguatan terhadap desa ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang desa, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dana desa itu selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini karena ini data nggak boleh salah. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan dari 20,77 triliun menjadi 68 triliun. Bayangkan tuh. Dan pada 2023 bertambah lagi menjadi 70 triliun. Ini meningkat 3,5 kali lipat dibandingkan pada tahun 2015. Maknanya apa? Dari kebijakan ini diharapkan desa betul-betul menjadi sebuah entitas bawah dari pemerintahan ini yang bisa bangkit lebih cepat begitu. Karena selama ini itu bagian dari keluhan gitu kan. Kepala desa tidak punya anggaran yang pasti untuk mengelola daerahnya, sehingga target-target yang ditentukan mungkin nggak bisa terpenuhi. Dengan dukungan anggaran itu, maka pemerintah daerah punya otoritas ya. Kepala desa ini bisa menentukan, saya akan membangun ini, saya akan membangun ini. Dia punya, karena ada dukungan logistik, dukungan anggarannya. Berikutnya pemerintah juga sangat concern dengan reforma agraria. Ya. Bahkan presiden ya, jadi reforma agraria itu ada bagaimana kita menyiapkan perhutanan sosial, dan yang kedua adalah bagaimana memperbanyak kepemilikan atas sertifikasi itu. Nah, dari hasil distribusi lahan-lahan yang ada di Indonesia, tidak ada dua itu. Ya. Yang pertama adalah redistribusi, itu diikuti oleh sertifikasi, dan yang kedua adalah perhutanan sosial. Perhutanan sosial ada lahan-lahan yang dimiliki oleh KLHK yang statusnya hutan bisa digunakan dan dibagi kepada masyarakat agar bisa digunakan sebagai ruang usaha mereka. Gitu. Dan Pak Presiden ya tidak sampai di situ. Perintah Presiden ditambah lagi. Saya ingin masyarakat tidak hanya menerima surat keterangan dari hasil perhutanan sosial, tapi saya menginginkan mereka menjadi berdaya dari situasi kemiskinan yang dihadapi saat ini. Nah, Presiden memberikan pernyataan seperti itu, kantor KSP langsung action, gitu ya. Kita kumpulkan berbagai kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian KKP, dan ada lagi kementerian lain yang lain. Ya. Ini perintah Presiden, mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Nah, akhirnya yang pertama kali kita jalankan yaitu di Buleleng. Buleleng Sumber Kelampok itu kebetulan sebuah desa yang memiliki konflik agraria mulai 96 tidak selesai, dan akhirnya kita KSP datang ke sana, kita beresin dalam tempo yang cepat selesai, dan saat itu kita jadikan target untuk mengimplementasi keinginan Presiden. Kita hadirkan Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian UMKM, Koperasi, Kementerian Desa, dan berbagai kementerian lain memberikan bantuan saat itu. Dan berikutnya kita susul lagi di Jawa Timur, terus yang terakhir kemarin kita menjalankan itu di Sumatera Utara. Ini semuanya ini adalah sebuah faktor pengungkit bertumbuhnya daerah-daerah itu agar terjadi sebuah akselerasi, leverage, faktor pengungkit. Ya, dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu, maka ini menjadi faktor pengungkit yang tadinya masyarakat tidak berdaya semakin berdaya saat ini. Itu bagian dari cerita bagaimana
kesuksesan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Oke, tadi ada Bapak singgung tentang masyarakat yang semakin lebih berdaya. Nah, terkait dengan itu Pak, bagaimana proses pemerintah juga untuk bisa berupaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Pak selama 2 periode ini? Ya, kita punya program pemerintah yang namanya bagaimana kita sekarang sedang perang melawan kemiskinan ekstrim. Ya, nah ini dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden ya. Bagaimana kemiskinan kita sekarang kita berada di mana dan kita mau kemana dalam memerangi kemiskinan ini, saya perlu sampaikan. Jadi pada tahun 2019 kemiskinan ekstrim Indonesia masih berada di angka sekitar 3% ya. Masyarakat melihat berbagai kerja nyata lapangan Bapak Presiden Joko Widodo hingga saat ini dipercaya bisa mengatasi itu. Untuk itu Presiden juga semakin tertantang dalam menghadapi kemiskinan ekstrim ini ya. Sehingga beliau menentukan target pada 2024 Presiden menginginkan terjadi zero kemiskinan ekstrim. Tetapi itu juga tidak mudah tentu ya, tidak mudah dalam menuju ke sana. Dan sampai dengan saat ini kemiskinan ekstrim kita itu masih terjadi 1,12% gitu ya. Ada 3 strategi yang dijalankan dalam menangani kemiskinan ekstrim ini ya. Yang pertama adalah mengurangi beban. Jadi mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, maka perlu digelontorkan berbagai bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu digelontorkan. Berikutnya ada kartu Indonesia Pintar, berikutnya ada apa itu bantuan kesehatan BPJS. Maksudnya begini, mestinya masyarakat mengeluarkan sejumlah uang untuk anaknya berobat, untuk anaknya sekolah, untuk keluarganya apa itu hidup sehari-hari. Maka beban pengeluaran itu ditanggung oleh pemerintah dengan subsidi itu. Nah, sehingga dengan adanya berbagai bantuan itu beban pengeluaran masyarakat menjadi berkurang. Itu strategi yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah peningkatan pendapatan ya. Peningkatan pendapatan ini khususnya di waktu menghadapi COVID-19 kemarin, para pelaku UMKM mengalami situasi yang sangat-sangat sulit gitu ya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan apa itu kepada masyarakat UMKM. Waktu itu 2,4 juta ya per masyarakat UMKM. Berikutnya masyarakat juga memberikan bantuan kepada para pekerja yang mendapatkan penghasilan di bawah 3,5 juta. Nah, itu adalah bagian dari meningkatkan pendapatan ya kepada masyarakat. Berikutnya ada bantuan-bantuan Mekar, ada UMI dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengurangi kantong kemiskinan. Nah, mengurangi kantong kemiskinan itu yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah melakukan rehabilitasi atas rumah-rumah mereka yang rusak, tidak layak huni, dan perlu perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih. Karena itu salah satu dari 3 persoalan yang menyebabkan stunting bagi anak-anak kita. Nah, itu digarap habis-habisan oleh pemerintah ya. Sehingga dengan strategi, dengan 3 pendekatan itu diharapkan kemiskinan ekstrim itu bisa segera selesai. Dan kita juga masih memiliki kantong-kantong stunting yang
lumayan. Tapi pemerintah dalam hal ini juga memiliki target pada 2024 nanti angka stunting kita menjadi 14%. Dari awalnya 37%. Nah itulah kira-kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dari pemaparan Bapak itu kan ada sekitar 3 strategi yang dilakukan ya Pak untuk memberantas kemiskinan lebih tepatnya. Ya. Nah untuk mencapai itu kan sebenarnya negara berarti harus memiliki kemandirian secara ekonomi. Ya. Nah menurut Bapak dengan yang berjalan selama ini bagaimana cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik kita Pak? Ya, ya pembangunan infrastruktur diantaranya diharapkan ya setelah backbone-nya ini terbangun, diharapkan para pemerintah daerah itu membangun jalan-jalan yang lain sehingga akan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi baru gitu. Terus yang kedua, pemerintah juga telah membangun berbagai bendungan ya. Pemerintah membangun bukan hanya bendungan tapi sumber-sumber air, embung-embung ya. Semuanya itu seperti bendungan itu setidaknya ada 3 fungsi ya. Satu itu fungsi untuk mengairi ya. Yang tanah-tanah kering itu terairi jadi menjadi produktif. Oke. Berikutnya fungsi yang kedua adalah penyediaan air baku ya. Seandainya nanti terjadi kekeringan maka waduk-waduk itu bisa digunakan sebagai penopang air baku. Nah, yang ketiga itu bisa menjadi kawasan wisata. Itu juga salah satu tujuan pemerintah membangun bendungan diantaranya tadi itu. Bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Nah, berikutnya itu dari sisi pembangunan ya. Berikutnya dari sisi bagaimana pemerintah memberikan kapitalisasi kepada para petani diantaranya. Pemerintah memiliki program KUR yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin besar ya. Jadi para petani itu alokasi untuk KUR yang tadinya 50 triliun pada tahun 2022 sekarang ini ditambah lagi 70 triliun untuk KUR bagi masyarakat petani Indonesia. Ini juga diantaranya bagaimana pemerintah menggerakkan sektor-sektor ekonomi pada sektor pertanian. Jadi banyak hal, belum lagi di UMKM dan seterusnya. Oke, baik Pak. Jadi kan nanti ketika sudah bisa memberantas kemiskinan, kemudian ekonomi juga jauh lebih baik di negara kita. Bagaimana dengan isu yang belakangan ini terjadi Pak tentang korupsi? Bagaimana pemerintah bisa menanggapi itu ke depannya Pak? Ya sebenarnya kita bekerja keras, pemerintah telah bekerja keras untuk menangani persoalan itu. Indikasinya apa? Indikasinya yang pertama pemerintah kalau ada menterinya yang melakukan korupsi, presiden nggak pernah intervensi. Ini sebuah indikasi yang kuat ya bahwa kita memiliki semangat yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah melalui Perpres 54 tahun 2019 telah melahirkan Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya. Itu KSP bagian dari itu ya. KSP bagian dari itu dan dengan Stranas PK ini negara bisa melakukan perbaikan di berbagai sektor ya. Sektor pelabuhan yang selama ini menjadi keluhan yang luar biasa sekarang dibenahi melalui digitalisasi ya. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya pemerintah juga punya program membangun MPP, Mall Pelayanan Terpadu ini secara masif ya. Karena diharapkan dengan Mall Pelayanan Terpadu nggak ada lagi masyarakat bisa bayar kanan kiri gitu ya. Apalagi ini presiden perintah terakhirnya ini MPP-nya digitalisasi.
Jadi nanti panggilanmu Putri kan? Iya, boleh Pak. Nah, Boleh Pak. jadi nanti masyarakat Indonesia sekarang ini kalau mengurus KTP, mungkin kedepannya nggak perlu lagi datang ke MPP, cukup mengisi aplikasi, udah digitalisasi semuanya, sehingga nggak ada lagi transaksi under table, nggak ada lagi. Ini upaya-upaya bagaimana kita semakin baik dalam proses accountability, transparansi, dan pengelolaan yang semakin terbuka. Banyak hal yang telah dilakukan. Ya. Baik, jadi mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Kami secara khusus dari Media Nawacita Indonesia mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya, telah meluangkan waktu untuk memaparkan sebenarnya apa sih kinerja atau misalkan program-program pemerintah yang mungkin sebenarnya masyarakat nggak pernah tahu sebelumnya, Pak. Mungkin ada, Pak, closing statement dari pihak Bapak sebagai Kepala Staf Presiden kepada masyarakat terkait program Jokowi, Pak. Di sini silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin masyarakat kurang begitu banyak memahami bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran kabinetnya telah bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terbaik, berikutnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia, berikutnya bagaimana untuk membangun berbagai hal yang pembangunan yang bersifat menyeluruh ya. Untuk itu melalui media ini mungkin sedikit informasi melalui media Nawacita ini masyarakat bisa semakin memahami betapa semua telah terkelola dengan baik oleh Pak Jokowi dan jajarannya, dan beliau selalu membuat target-target di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Target itu semakin lebih ditingkatkan dari yang biasanya gitu. Seperti target untuk penanganan stunting 14%, itu bukan target yang mudah, tetapi dipaksa semuanya menuju ke sana. Itulah cara-cara kerja Pak Jokowi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan target-target. Dan masyarakat harus percaya bahwa apa yang dilakukan Presiden hanya untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk yang lain. Bukan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk keluarganya, tetapi untuk masyarakat Indonesia. Itu.